media yang saya hormati, sore ini kita akan menyampaikan perkembangan adanya keputusan pemerintah tentang penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pengumuman kemarin, melihat dari situasional bahwa memang cukup signifikan penurunan, baik itu positivity rate-nya, pandemi COVID-19, juga termasuk bor di daerah Jakarta ini, yang alhamdulillah berkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi, kita bersama-sama, baik itu aparat pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat berkolaborasi bersama dalam hal bagaimana kita mendisiplinkan diri kita menghadapi COVID-19 ini, karena upaya untuk menurunkan atau memutus mata rantai penyebaran COVID ini adalah bagaimana kita disiplin terhadap protokol kesehatan. Vaksinasi juga sudah termasuk cukup tinggi untuk vaksin pertama, ya, kolaborasi kami bersama-sama, terus kemudian juga ditingkat sampai komunitas ke bawah. Sudah kita laksanakan kegiatan vaksinasi, walaupun tinggal ada beberapa persen lagi yang harus kita lakukan masif dalam hal percepatan vaksinasi. Kata kunci pertama yang paling utama adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas, ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan terus kesadaran masyarakat untuk bahwa mobilitas ini pengaruhnya cukup tinggi terhadap penyebaran COVID-19, mulai dari PPKM darurat, PPKM level 4, dan level 3 sekarang yang sudah dilakukan pelonggaran. Pelonggaran yang kita akan lakukan adalah pelonggaran yang selektif. Ini yang perlu kita sadari bersama, ya. Tidak ujuk-ujuk langsung melonggar semuanya, tetapi secara selektif kita lakukan pelonggaran ini, kebijakan pemerintah khususnya DKI Jakarta. Termasuk bagaimana saja kita melakukan pelonggaran terhadap kegiatan mobilitas masyarakat di jalan, walaupun kita ketahui bersama memang mulai agak meningkat sedikit, ya, di jalan, baik itu jalan tol maupun jalan utama. Kebijakan minggu yang lalu kita lakukan kegiatan kebijakan ganjil genap di 8 titik, dan nanti akan dipaparkan oleh Pak Dirlantas apakah itu tetap bertahan atau memang akan dikurangi. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kunci utama untuk menekan penyebaran COVID ini adalah mobilitas. Mobilitas di jalan, mobilitas di perkampungan-perkampungan, RT RW, ini yang harus kita kurangi. Kami yakin masyarakat Jakarta akan bisa mengerti semuanya. Inilah upaya kita bersama-sama untuk bisa menekan penurunan penyebaran COVID-19. Ya, mudah-mudahan kegiatan utama kita, bagaimana kita mentaati protokol kesehatan 5M, kemudian percepatan vaksinasi yang akan kita rencanakan lagi, bagaimana akan masif nanti kita lakukan kegiatan vaksinasi tahap kedua atau vaksin kedua, juga penyangga-penyangga yang lain. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas di jalanan dan juga di perkampungan. Ini pembuka dari saya, teman-teman semuanya. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Dirlantas apa kegiatan mulai tanggal atau PPKM level 3 ini yang sudah berjalan 1-2 hari ini, ya, tentang pelonggaran-pelonggaran secara selektif yang akan kita lakukan di DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kabid Humas, Pak Asop, Pak Kadisub DKI, Satpol PP DKI. Ada 2 hal rekan-rekan sekalian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi mobilitas di masa PPKM level 4, dan yang kedua terkait dengan kebijakan ganjil genap. Yang pertama terkait dengan evaluasi mobilitas pada masa PPKM level 4, kami hitung dari 2 kawasan. Yang pertama adalah volume lalu lintas yang masuk Jakarta dari 3 gerbang tol utama, yaitu gerbang tol Halim, Cilitan, dan gerbang tol Tomang.
serta dari volume lalu lintas di ruas dalam kota Sudirman Tamrin dan Jalan Gatot Subroto. Dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, evaluasi untuk mobilitas pada masa PPKM level 4. Dapat kami sampaikan bahwa kita sudah mengalami mulai dari PPKM Mikro, kemudian 3 minggu PPKM darurat, dan kemudian 5 minggu PPKM level 4. Nah, dari grafik yang teman-teman bisa lihat, itu kelihatan bahwa mobilitasnya itu memang naik terus. Mulai dari PPKM darurat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, PPKM level 4 minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ini memang mobilitasnya naik terus. Kalau kita hitung dari 3 kawasan jalan tol yang maju ke Jakarta. Bahkan kenaikan, bahkan bila dibandingkan dengan masa awal PPKM Mikro. Jadi bila dibandingkan dengan PPKM minggu kemarin, naiknya 9%, tapi bahkan kalau kita setback, mundur ke belakang di bulan Juni, angka mobilitas di bulan Agustus ini sudah melebihi angka di bulan Juni ketika diberlakukan PPKM Mikro. Ya. Next, kalau ini kemudian 3 kawasan itu kemudian kita gabungkan, kita kumulatifkan, maka terjadi peningkatan volume sebesar 7% minggu kelima dibandingkan minggu keempat, dan kenaikan sebesar 4% dari minggu ke-5 PPKM level 4 dibandingkan dengan pada masa PPKM Mikro tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Juli. Kita tahu bersama tanggal 3 Juli itu kita mulai dengan PPKM darurat minggu pertama. Ya. Jadi memang ada kenaikan, walaupun kenaikannya sedikit, hanya 4% dan 7% bila dibandingkan dengan masa PPKM Mikro. Ini dari ruas jalan tol. Nah, bagaimana dengan dalam kota? Ya, nah kita melihat bahwa pemberlakuan ganjil genap itu sudah kita laksanakan kurang lebih selama 2 minggu, yaitu PPKM level 4 minggu keempat dan PPKM level 4 minggu kelima. Ya. Sebelumnya kita melaksanakan penyekatan dengan cara pemeriksaan STRP. Nah, kalau kita bandingkan mobilitas baik di Jalan Sudirman Tamrin maupun di Jalan Gatot Subroto, ya, secara kumulatif dapat kami sampaikan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6% dibandingkan pada level PPKM level minggu keempat, dan sebesar 20% pada PPKM Mikro di awal di bulan Juni. Tetapi kalau kita melihat angkanya bila dibandingkan dengan masa PPKM Mikro, teman-teman bisa melihat di ujung di bulan Juni itu angkanya masih di atas 40.000. Di ujung bulan Agustus itu angkanya masih di atas sekitar 30.000-an. Jadi masih ada penurunan 7% sampai minus 31% dibandingkan dengan pada masa PPKM darurat. Ulangi, PPKM Mikro. Artinya kita menganggap bahwa kebijakan ganjil genap ini masih cukup efektif untuk menurunkan mobilitas di ruas-ruas jalan yang kita berlakukan kawasan ganjil genap. Sehingga hasil rapat tadi stakeholder terkait Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Satpol PP dan Kadisub, kita memutuskan untuk tetap melanjutkan ganjil genap dengan beberapa perubahan. Apa perubahannya? Ganjil genap yang tadinya 8 kawasan, Sudirman, Tamrin, kemudian Medan Merdeka Barat, Majapahit, Hayam Buruk, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, dan Gatot Subroto. Untuk paling tidak 1 minggu ke depan, mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 30, kita akan melakukan menjadi 3 kawasan, yaitu Jalan Sudirman,
Jalan Tamrin, dan satu kawasan yang baru yaitu Jalan Rasuna Said. Mulai dari Simpang Mampang Gatot Subroto sampai dengan Simpang Imam Bonjol. Ya, Imam Bonjol. Untuk pemberlakuannya tetap sama, berlaku mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00. Kendaraan-kendaraan yang dikecualikan juga masih sama, sepeda motor, kendaraan plat kuning, kemudian kendaraan TNI Polri, kendaraan dinas plat merah. Saya ulangi, kendaraan dinas plat merah TNI Polri. Ya. Untuk semua jenis kendaraan plat hitam ini kecuali yang dikecualikan, pemadam kebakaran, polisian, darurat, dokter, kaitan dengan vaksin dan sebagainya, maka akan diberlakukan ganjil genap. Saya rasa demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadir Lantas sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan nomor 345 tentang petunjuk teknis pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas dengan ganjil genap pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 COVID-19 ditetapkan tanggal 24 Agustus 2021, mulai efektif berlaku Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021. Jam pemberlakuan pukul 06.00 sampai jam 20.00. Dengan kawasan menjadi 3 kawasan dari 8 kawasan. Pertama kawasan Sudirman, kedua kawasan Jalan Tamrin, dan ketiga kawasan Jalan Rasuna Said. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.